Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taqwan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Namun saudara sana, kita lanjutkan pelajaran kita ya, nahwu, kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kita masih di pasal ke-6 ya. Isim ditinjau dari tarkibnya, dari penyusunannya ya, lagi menjadi dua, jamid dan mustaq. Dan kita masuk pada pembahasan mustaq ya. Kemarin sudah kita bahas beberapa ya macam dari isim mustaq ya. Isim fa'il ya, sighah mubalaghah, kemudian isim maf'ul. Dan sekarang kita masuk pada ya jenis yang keempat dari isim mustaq, yakni apa? As-sifatul musyabbahah bismil fa'il. As-sifatul musyabbahatu bismil fa'il ya, sifat musyabbahah, yakni sifat yang diserupakan, sifat ya. Jadi sifat yang diserupakan dengan isim fa'il ya. Isim yang semakna dengan isim fa'il, isim yang semakna dengan isim fa'il ya. Jadi maknanya itu ya, sama dengan isim fa'il ya. Tapi ada perbedaan di sana ya. Perbedaannya adalah kalau isim fa'il itu sifatnya tidak tetap, isim fa'il itu sifatnya tidak tetap ya. Contohnya ya, nah, contohnya apa? Qari'un misalnya, qari' ya, dari fi'il qara'a yaqra'u, isim fa'ilnya apa? Qari', orang yang membaca. Nah, orang yang membaca ya, sifat membaca di sini dia tidak tetap ya. Tidak mungkin dia seharian membaca terus ya. Tidak mungkin dia berdiri membaca, dia duduk membaca, dia tidur membaca, tidak mungkin ya. Jadi sifatnya itu tidak melekat ya, tapi sifatnya hanya sementara. Qari'an ya, qari', orang yang membaca ya ketika dia membaca saja ya. Ketika dia berdiri nanti jadi qa'imun ya, ketika dia ya minum nanti menjadi syaribun, seperti itu. Yaitu isim fa'il ya, isim sifatnya tidak tetap. Akan tapi kalau sifat musabbahah ya, sifat musabbahah ini sifatnya melekat ya, sifatnya melekat ya. Misalnya karuma, misalnya karuma sifat musabbahahnya karimun ya, karim ya. Asy-syaikhu karimun ya, syekh tersebut karimun, mulia ya. Sifat mulia ini melekat pada ya, syekh tersebut, walaupun dia berdiri, walaupun dia berjalan, walaupun dia tidur ya. Sifat mulia ini melekat padanya ya. Ya, ketika dia mulia maka sifat mulia ini melekat padanya ya. Misalnya Muhammadun syuja'un, Muhammadun syuja', syuja' ini sifat musabbahah ya, bismil fa'il dari fi'il syajua, syajua berani, syuja' itu pemberani ya. Sifat pemberani ini melekat ya, melekat walaupun dia tidur, walaupun dia berjalan, walaupun dia makan, walaupun dia minum ya, walaupun dia mandi ya. Sifat syuja' ini melekat terus padanya ya, karena dia pemberani. Paham ya bedanya itu isim fa'il dan sifat musyabbahah bismil fa'il ya. Kalau isim fa'il bedanya kalau isim fa'il apa? Sifatnya itu tidak terus menerus, sifatnya itu tidak tsabitah ya, tidak tetap, bisa berubah-ubah. Tapi kalau sifat musyabbahah
sifatnya apa? Tetap. Nah, melekat ya pada orang yang disifati tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tersusun hanya dari fiil yang tidak memerlukan objek atau lazim. Ya, jadi sifah musyabbahah bismil fa'il ini tersusun hanya dari fiil yang tidak memerlukan objek. Ya, dari fiil lazim, fiil yang tidak memerlukan maf'ulun bih. Ya. Bedanya apa? Kalau isim fa'il dia terbentuk dari fiil yang muta'addi, fiil yang membutuhkan objek. Ya, seperti kataba. Ya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, kataba ini fiil muta'addi karena dia membutuhkan objek. Ya, enggak cukup kataba Muhammad saja. Ya, menulis apa? Ya, harus ada maf'ulun bihnya. Dia butuh maf'ulun bih. Maka dia muta'addi. Maka dia bisa diambil darinya isim fa'il, tapi tidak bisa dibentuk darinya sifah musyabbahah. Nah, ya, contohnya fi'il lazim misalnya. Ya, fi'il lazim misalnya ya. Karumal ustadzu. Karuma al ustadzu. Ya, ustaz tersebut karuma mulia. Tidak butuh maf'ulun bih, tidak butuh objek. Ya. Hanya fi'il dan fa'il saja, ya. Karumal ustadzu. Nah, maka ya fi'il karuma ini tidak bisa dibentuk apa? Isim fa'il. Karimun tidak bisa. Karimun fa'ilun ya tidak bisa, tapi dia ya nanti sifah musyabbah bismil fa'il menjadi karimun. Al ustadzu karimun, ya, pakai ya karimun, ya, fa'ilun seperti itu. Ustaz tersebut mulia. Ya, paham ya? Jadi perbedaan sifah musyabbah bismil fa'il dengan isim fa'il itu dua. Yang pertama, isim fa'il itu sifatnya tidak tetap, tapi kalau sifah musyabbah bismil fa'il ya itu sifatnya tetap, melekat. Ya. Kemudian perbedaan kedua, isim fa'il itu dibentuk dari fi'il muta'addi, fi'il yang butuh kepada objek. Tapi kalau fi'il lazim ya dibentuk sifah musyabbah bismil fa'il dibentuk dari fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Ya, itu dicatat ya perbedaan isim fa'il dan sifah musyabbah dicatat. Nah, kemudian adapun wazan sifatul musyabbahah bismil fa'il, adapun wazan sifah musyabbahah dengan isim fa'il adalah fi'il madhi berwazan fa'ila. Ya. Fa'ila. Fi'il madhi berwazan apa? Fa'ila. Ya, misalnya fariha. Ya, fariha, gembira. Ya. Itu kan lazim ya. Fariha Muhammadun, Muhammad gembira, enggak butuh maf'ulun bih. Ya, maka nanti dia sifah musyabbahah. Ya, bisa dibentuk darinya sifah musyabbahah menjadi apa? Farihun. Ya, farihun. Muhammadun farihun, seperti itu. Ya. Kemudian syarisun. Ya. Jadi wazannya apa? Fa'ilun. Kemudian wazan kedua af'alu. Contohnya ahmaru, asfaru, a'waru, a'ma. Ya. Kalau af'al ini menunjukkan warna dan aib ya. Aib atau cacat ya. Ahmar merah, asfaru kuning, a'war. Ya. A'war itu kalau nggak salah pincang ya. A'ma buta. Kemudian fi'il madhi yang wazannya fa'ila ya. Sifat musyabbahanya terkadang wazannya fa'lanu. Wazannya apa? Fa'lanu. Misalnya kaslanu. Ya. Kaslanu, ya, fi'ilnya kasila ya, karena wazannya fi'il madhi apa? Fa'ila ya, kasila. Kaslanu malas. Ya. Ghabbanu ghadiba. Ya, ghabbanu marah. Jau'anu ya. Kemudian atsyanu, atsyan haus, jau'an lapar. Nah, paham ya?
Jadi fi'il madhi yang berwazan fa'ila nanti isim fa'ilnya ya bisa salah satu dari ya 3 wazan ini. Ada yang fa'ilun, ada yang af'alu, ada yang fa'lanu. Nah, kemudian yang B, fi'il madhi berwazan fa'ula. Fi'il madhi berwazan fa'ula. Ya. Nanti wazan syifah musyabbahanya juga ada 3. Yang pertama fa'ilun, contohnya kabirun besar, saghirun kecil, katsirun banyak, dhaifun lemah. Ya. Kabirun dari fi'il kabura, saghirun saghura, katsirun katsura, ya, dhaifun dha'ufa. Nah, nanti wazan syifah musyabbahnya fa'i apa? Tadi ya fi'il madhi yang wazannya fa'ula nanti ya bisa 3 ini. Yang pertama fa'ilun, kemudian yang kedua fa'lun, ya, misalnya sahlun, ya sahula, sahlun, sa'bun, sa'uba, sa'bun, adbun, adhuba, adbun, dhakhma, dhakhmun. Kemudian yang ketiga fu'alun, contohnya syuja'un, syajua, syuja'un, humamun, ya hamuma, humamun. Nah, yaitu wazan-wazan ya syifah musyabbah. Paham ya? Kalau fi'il madhinya fa'ila ya nanti wazannya ya 3 itu. Kalau fa'ula wazannya ya 3 itu. Nah, ya. Cara mencarinya bagaimana ya? Buka kamus. Nah, kemudian yang kelima ya, dari isim mustaq adalah ismut tafdhil. Ismut tafdhil, ya, isim tafdhil adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. Ya. Ismut tafdhil ya perbandingan lebih atau paling. Cara menyusun isim tafdhil yang pertama diambil dari kata sifat yang fi'ilnya 3 huruf. Diambil dari kata sifat yang fi'ilnya 3 huruf. B atau langkah yang kedua, lalu diikutkan wazan af'alu. Diikutkan wazan apa? Af'alu. Ya. Bagi mudzakkar misalnya alimun. Ya. Alimun. Menjadi kemudian diikutkan wazan af'alu menjadi a'lamu. Menjadi apa? A'lamu. Kabirun menjadi akbaru. Ya, adapun bagi muannats maka mengikuti wazan ya fu'la, misalnya kubra, sughra. Nah, ya. Tadi bagi mudzakkar af'alu, ya. Kalau bagi muannats fu'la. Nah, ya itu cara membuat apa isim tafdhil ya. Diambil dari sifat ya yang fi'ilnya itu 3 huruf, kemudian diikutkan wazan af'alu bagi mudzakkar, kemudian fu'la bagi muannats. 6. Kemudian keadaan isim tafdhil. Keadaan isim tafdhil. Yang pertama, jika nakirah dan tidak mudhaf maka wajib mufrad mudzakkar dan diikuti min, ya artinya lebih atau dari. Paham ya? Jika isim tafdhilnya itu nakirah tidak ada alif lam, maka wajib mufrad. Maka wajib apa? Mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar dan diikuti min. Misal Aisyatu a'lamu min Fatimata. Aisyatu a'lamu min Fatimah. Ya. A'lamu itu wajib mufrad mudzakkar. Kenapa? Karena dia nakirah dan tidak mudhaf. Tidak apa? Tidak mudhaf. Ya, karena setelahnya min.
ya, setelahnya min, paham ya? Aisyatu a'lamu min Fatimata. Ya, a'lamu itu ismu tafdil, wajib mufrad mudzakkar, a'lamu. Ya. A'lamu mufrad mudzakkar. Ya, karena dia apa? Nakirah, tidak ada alif lam dan tidak mudhaf. Tidak mudhaf karena setelahnya min, setelahnya huruf jar. Aisyatu a'lamu min Fatimah. Aisyah lebih alim daripada Fatimah, seperti itu. Kemudian at-ta'iratu asra'u minas sayyarati. At-ta'iratu, ya, pesawat-pesawat, ya, jamak ini. Asra'u lebih cepat minas sayyarat daripada mobil-mobil. Ya, perhatikan asra'u ismu tafdhil. Dia wajib mufrad mudzakkar, wajib mufrad mudzakkar. Kenapa? Karena dia nakirah, tidak ada alif lam dan tidak mudhaf. Fahimtum? Itu keadaan pertama. Isim tafdhil wajib mudzakkar dan mufrad. Ya, wajib mufrad mudzakkar. Ya. Ketika dia itu bentuknya nakirah, tidak ada alif lam, kemudian tidak mudhaf, ya, kepada kalimat sebelumnya. Kemudian yang B, keadaan isim tafdhil yang kedua, jika ma'rifah dengan alif lam, maka nau'un, ya, nau' jenis dan adat itu bilangannya, jumlahnya harus sesuai dengan yang disifati. Harus sesuai dengan yang disifati. Kalau tadi, ya, walaupun yang disifati itu jamak, dia tetap mufrad mudzakkar, ya, karena dia apa? Keadaan isim tafdhilnya nakirah, ya. Tadi at-ta'iratu kan jamak muannas, tapi isim tafdhilnya tetap mufrad mudzakkar, asra'u, ya. Kenapa? Karena dia apa? Nakirah. Nah, nakirah dan tidak mudhaf. Nah, tapi yang kedua, jika isim tafdhilnya itu ma'rifah dengan al, ada alif lam, maka jenis, ya, jenis mudzakkar maupun muannasnya dan adat bilangannya, jumlahnya harus sesuai dengan yang disifati. Ya. Harus sesuai, ya, dengan yang disifati. Dan nanti isim tafdhilnya itu artinya yang paling. Isim tafdhilnya artinya yang paling. Kalau tadi kan lebih, ya, lebih dari, ya. Jadi Aisyah itu lebih alim dari, seperti itu kalau yang atas tadi. Tapi kalau sekarang nanti artinya paling. Ya, contohnya al-akhul akbaru zakiyun. Al-akhul akbaru zakiyun, ya. Saudara laki-laki yang paling besar tersebut cerdas, seperti itu. Nah, al-akbaru ada alif lam. Kemudian al-ukhtul kubra qadimatun. Al-ukhtul kubra qadimatun. Nah, al-ukhtu, ya, saudara perempuan, al-kubra yang paling besar, ya, datang. Paham, ya? Jadi kalau apa namanya, isim tafdhilnya ada al-akbar, al-kubra, ya. Jadi nanti dia itu mengikuti, ya, jenis atau jumlahnya mengikuti yang disifati, ya. Yang disifati di sini al-akhu. Al-akhu kan mudzakkar, ya. Berarti nanti ya, al-akbar mudzakkar juga. Ya, al-ukhtu yang disifati muannats, ya, mufrad. Nanti, ya, isim tafdhilnya al-kubra muannas juga, ya, fu'la dengan wazan fu'la tadi. Paham, ya? Itu jika, ya, jika apa? Isim tafdhilnya ma'rifah dengan alif lam, maka jenis dan jumlahnya mengikuti yang disifati. Kemudian yang C, jika mudhaf kepada isim nakirah, keadaan yang ketiga, ya, dari isim tafdhil, jika mudhaf kepada isim ma'rifah maka wajib mufrad.
Jika mudhaf kepada isim nakirah, maka wajib mufrad dan mudzakkar. Ya, mufrad mudzakkar. Artinya jika isim tafdilnya itu ya mudhaf, ya, dimudhafkan kepada isim nakirah, maka apa? Ya, keadaan isim tafdilnya mufrad mudzakkar. Contohnya Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadits. Aisyatu a'lamu nisa'in fil hadits. Ya, a'lamu mufrad mudzakkar. Kenapa? Karena dia dimudhafkan kepada isim nakirah nisa'in, nakirah. Nisa'in, ya, tidak ada alif lam. Jadi dia nakirah. Jadi isim tafdil dimudhafkan kepada isim nakirah. Maka apa? Ya, keadaan isim tafdilnya wajib mufrad mudzakkar. Ya. Nah. Ya, artinya Aisyah adalah ya sealim-alim wanita di dalam pelajaran hadis. Ya. Atau dia bisa juga diartikan Aisyah ya wanita apa namanya sealim-alim wanita dalam pelajaran hadis, seperti itu ya, sealim-alim wanita, ya, maksudnya wanita yang apa namanya wanita yang paling alim, seperti itu dalam pelajaran hadis. Contoh lagi, Umar bin Al-Khattabi a'lamu syuhada'a. Nah, afwan a'zamu. Ya, kurang jelas ya tulisannya. Umar bin Al-Khattabi a'zamu syuhada'a. Ya, Umar ibn Al-Khattab adalah ya seagung-agungnya orang yang syahid. Nah, itu keadaan isim tafdhil ketika dimudhafkan kepada isim nakirah. Ya, contoh yang lain misalnya ya Aliyun atwalu talibin fil fasli. Ya, Aliyun atwalu talibin fil fasli. Ya, Ali adalah pelajar yang paling tinggi di kelas. Ya. Nah, itu keadaan isim tafdhil yang ketiga, ya. Jika dia diidhafahkan kepada isim nakirah, maka keadaannya mufrad mudzakkar. A'lamu, a'zamu, mufrad mudzakkar karena dia dimudhafkan kepada isim nakirah. Yang keempat, yang di keadaan isim tafdhil yang keempat adalah jika mudhaf kepada isim ma'rifah, maka nau' jenis dan adat atau jumlahnya bilangannya bebas. Bebas. Misalnya anta afdhalun nasi fi hadhil qaryati. Engkau adalah seafdal-afdalnya manusia di kampung ini. Ya, seutama-utama manusia di kampung ini. Ya, afdalu. Ya, boleh mufrad ya mudzakkar. Kemudian at-ta'iratu asra'u wasailil muwassalat. At-ta'iratu asra'u wasailil muwassalat. Ya, pesawat-pesawat tersebut asra'u wasailil muwassalat, ya, adalah alat transportasi yang paling cepat. Nah, asra'u, ya, boleh asra'u atau boleh at-ta'iratu sur'ayatu wasailal muwassalati. Ya,
Boleh juga jamak, sur'ayatu. Sur'ayatu itu jamak dari asra'u. Nah, ya. Jadi itu 4 keadaan isim tafdhil. Ya. Yang pertama ketika ya ketika keadaan isim tafdhilnya itu nakirah dan tidak mudhaf, maka wajib mufrad mudzakkar. Yang kedua, jika isim tafdhil tersebut ma'rifah dengan al, maka jenis dan bilangannya harus sesuai dengan yang disifati. Kemudian yang ketiga, jika isim tafdhil tersebut mudhaf kepada isim nakirah, maka wajib mufrad mudzakkar. Kemudian yang keempat, jika mudhaf kepada isim ma'rifah, maka jenis dan jumlahnya itu bebas. Nah, artinya ya jenis dan bilangannya bebas. Boleh mufrad, boleh jamak seperti itu. Ya, itu isim tafdhil. Nah, paham ya? Ilahuna sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.